Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, selamat sore Bapak, Ibu, sederek-sederek warga Kota Semarang. Hari ini kita ketemu lagi pada acara yang sangat luar biasa, yaitu pembuatan ekoenzim. Mungkin sederek-sederek sedoyo belum familiar dengan namanya ekoenzim itu. Nah, ekoenzim ini adalah salah satu cara bagaimana mengurangi sampah organik yang ada di sekeliling rumah kita. Pasti banyak karena sampah-sampah yang organik ini diantaranya kulit buah, kemudian sisa sayuran, kemudian juga kulit buah ini juga bermacam-macam, sehingga ini adalah salah satu metode atau program di mana bisa mengurangi sampah organik di sekitar rumah kita, tapi juga bisa bermanfaat bagi rumah tangga, utamanya kita ini ibu-ibu yang tentunya sangat luar biasa untuk bagaimana menangani masalah rumah tangga, baik untuk tanaman, kemudian juga untuk masalah tikus, masalah kutu beras dan sebagainya lah. Pada sore hari ini saya ditemani oleh Bu Jenny, kemudian dengan Mbak Milan, yang mana ini beliau-beliau ini bersama juga teman-teman dari Semarang Go Green ini bersama-sama untuk belajar. Saya ini belajar untuk bagaimana membuat namanya ekoenzim. Yang diperlukan, monggo Bu Yeni yang bisa disampaikan. Untuk memulai, pertama kan kita harus menyediakan tempat. Tempatnya itu harus yang plastik seperti ini, atau bisa juga yang botol. Tapi kalau yang seperti ini tuh ada risiko meledak nanti. Tapi kalau setiap hari harus buka tutup gini enggak apa-apa. Tapi saya yang sekarang ini pakai yang mulut lebar ya. Nah, pertama kita harus tahu tempat ini tuh bocor apa enggak. Untuk mengetes, dituang air sedikit, terus di goyang-goyang gitu. Kalau enggak ada netes berarti kan sudah aman. Nah, nanti kita harus tahu ini kapasitas berapa. Misal ini kapasitasnya kan 40 liter yang ember seperti ini. Itu airnya hanya bisa 60% dari 40 liter, berarti cuma 24 liter. Ya. Nah, setelah kita isi air 24 liter, terus kita timbang molase. Molase ini hanya Maaf Bu, molase itu apa Bu? Mungkin kan molase Bapak Ibu belum terbiasa, gula. saya pun juga belum paham gitu. Ini gula. Selain molase itu bisa dipakai gula Jawa, gula aren, asal jangan gula pasir karena itu sudah mengandung zat kimia. Kalau molase itu tetes tebu Bu. Iya. Harganya lebih murah dari gula Jawa, makanya lebih baik pakai molase. Nah, molase ini hanya kalau perbandingan itu 1:3:10, 10 itu airnya, molasenya ini 1 bagian. Jadi kalau tadi 24 liter, ini 2,4 kilo. Kenapa kok ini kilo, air tadi kok liter? Karena air itu BJ-nya kan 1, sehingga 1 liter sama dengan 1 kilo. Jadi kalau dengan ukuran kilo sama, jadi airnya 24 kilo, ini 2,4 kilo. Nah, ini dituang ke sini Mas. Jadi Bu Yeni, mungkin sedikit saya tambahkan lagi ya. Untuk ekoenzim ini adalah perbandingannya 1:3:10, di mana satu bagian ini adalah molase, 3 bagian nanti adalah 3 bagian ini adalah sayuran atau buah-buahan atau limbah dari sampah organik, kemudian yang 10 adalah air, sehingga ini adalah bagian yang harus disesuaikan komposisinya agar bisa mendapatkan hasil yang sempurna atau baik. Jadi molasenya tadi 2,4 kilo, berarti buahnya kali 3 jadi 7,2 kilo. Nah, ini sudah ditimbang dan buahnya sudah dicacah ya. Jadi tinggal dimasukkan ya. Ini ada
Kulit jeruk, disarankan kulit jeruk itu karena kulit jeruk itu menghasilkan minyak atsiri, jadi wangi nantinya. Kemudian ini nanas, kulit nanas ya. Ya, kulit nanas juga ada enzim yang namanya enzim bromelian, itu juga bagus. Yang nggak boleh tuh kulit apa, Bu? Sebenarnya semua boleh, sayur dan buah asal masih segar. Oh. Yang nggak Kalau boleh- kulit durian? jangan, Oh, jangan ya. lupa saya. Yang banyak lemaknya jangan. Mengandung minyak juga tidak boleh Kak. Yang tidak boleh alpukat sama duren sama nangka. Kalau nangka karena bergetah. Ini sudah berapa lama ini ibu-ibu melakukan kegiatan seperti ini? Kalau saya bulan sama Oh, baru sebulan. belum panen. Yang sudah panen siapa, Bu? Saya sudah setahun, Bu. Oh. Ini yang terakhir kulit Ya, naga. ya. Nah, ini nanti diaduk ya, biar Saya punya tolong. Ya. Saya pakai rendang biasanya. Ini supaya sampahnya tenggelam gitu aja. Nah, ada jamurnya itu, jamurnya tipis. Jamur yang mana? Ini Yang atas. putih ini. Nah, Hmm. ini jamur Eco Aging ini bagus. Nah, Berarti ini jadi ya. jadi kalau jamurnya putih begini, ini sudah jadi. Hmm. Sampahnya kan sudah mengendap di bawah Ya. nih. Nah, ini nanti kita tinggal saring. Hmm. Nah, disaring yang diambil cairannya aja. Ya. Ampasnya dipakai buat wastafel yang mampet, septic tank yang mampet, seperti Dimasukin aja. masukin aja. Atau untuk mengusir tikus. Caranya? Tinggal ditaburkan di dekat apa sih yang dilalui tikus. Oh. Nanti dia bisa kabur sendiri. Hmm. Ini seperti sudah jadi. Nah, Ya. nanti sudah panennya di sana. Ini pakai molase. Yang ini pakai gula aren. Warnanya berbeda-beda tergantung tadi pemakaian gulanya sama komposisi bahan bakunya. Ini warnanya apa sih? Beda Coklat ya? muda, ini muda. coklat tua. Nah, ini juga sama, beda-beda warnanya tergantung komposisi sama gula yang dipakai. Ya. Kemudian manfaatnya, Bu, yang tadi selain untuk yang ampas itu kan nanti untuk membersihkan toilet, kemudian untuk membersihkan wastafel, kemudian juga untuk mengusir tikus, kemudian untuk yang cairannya itu manfaatnya apa aja, Bu? Untuk ngepel, nah itu bisa mengusir semut, masukkan ke dalam. Jadi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga nggak perlu lagi pakai apa sih pel-pel cairan pel, cukup Eco Aging masukkan ke ember, beberapa tutup botol, nah di pel itu langsung mengusir semut, kecoa seperti itu. Nanti air embernya disiramkan ke sana. Nah selain itu, contoh ini penyegar udara, ini diisi, ini airnya segini ya. Ya. Kita isi satu tutup. Kita satu tutup ya. Ini masukkan sini ya. Ya. Ini baunya nggak ada ya? Beda segini ya. Aslinya begini. Jadi ternyata Eco Aging itu bisa membantu menjernihkan air ya, sungai yang kotor misalnya gitu kan, danau gitu. Nah, untuk cuci tangan juga bisa gitu kan. Kalau cuci tangan tadi tinggal air, tadi satu misalkan airnya segini, kasih Eco Aging satu tutup botol, masukkan ke sini, kita bisa pakai untuk cuci tangan. Kalau untuk mandi ke bak, nah bisa apa sih, kita masukkan aja konsentratnya gitu ya, beberapa tutup masukkan ke bak mandi, diamkan sebentar, kita pakai buat mandi. Alhamdulillah, jadi tadi proses pembuatan Eco Aging ini sangat mudah karena hanya mencampurkan bahan dari air, molase dan limbah sayur, buah. Tetapi mungkin yang masih perlu perhatian ada kesabaran karena hasil dari
ekoenzim ini baru bisa dipanen 3 bulan kemudian. Tetapi hasilnya sangat luar biasa karena yang pertama adalah hasil atau ekoenzim ini bisa digunakan untuk membuat pupuk tanaman, kemudian disinfektan, kemudian juga untuk menjernihkan air. Ini tadi ada perbedaan bagaimana dari awal ini adalah air cucian ikan lele, setelah diberikan ekoenzim akan terakhir menjadi seperti ini. Berarti bahwa kalau ada air yang keruh, air yang yang kotor dan sebagainya, ini kalau diberi ekoenzim akan bisa menjadi jernih seperti ini. Kemudian yang kedua, dari hasil tadi keterangan atau pembuatan dari ekoenzim ini setelah seminggu bisa dibuka, kemudian akan keluar di atasnya ini adalah semacam jamur fitra yang nanti akan bisa digunakan untuk maskeran. Jadi nanti setelah itu 5 menit akan dihapus ya Bu, sehingga nanti buat kenceng mukanya, halus lah. Ini berarti ada banyak pengiritan bagi ibu-ibu. Jadi yang pertama tadi bisa untuk pupuk, kemudian disinfektan, kemudian sebagai karbol atau untuk ngepel lantai, kemudian tadi untuk yang untuk yang limbahnya atau sisanya sampah itu bisa digunakan untuk toilet atau septic tank yang mampet, ini yang bisa menjadi lancar lagi. Kemudian yang terakhir adalah bisa digunakan jamurnya ini untuk membasuh atau membuat maskeran untuk wajah, sehingga wajah kita ibu-ibu ini bisa cantik, bisa halus, sehingga ini ngiritnya luar biasa. Dan ini adalah bagaimana sebenarnya dari bahan-bahan yang murah, dari bahan-bahan yang sederhana bisa memberikan manfaat utamanya bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai yang ingin tahu tentang ekoenzim ini, mau tanya tentang mama enzim. Sebenarnya mama enzim itu apa dan kita bisa mendapatkan mama enzim itu setelah berapa bulan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya begini, mama enzim itu masih sebuah rahasia. Tidak semua orang bisa mendapatkan mama enzim pada saat membuat gitu, dan untuk ini maksudnya apa ya, semacam untung-untungan ya, bonus, semacam bonus gitu. Kalau ada yang berhasil mendapatkan mama enzim itu bonus buat dia, tapi jangan dijadikan patokan. Kalau tidak ada mama enzim, ekoenzimnya tidak jadi. Dan memang tidak bisa ditebak gitu. Saya pertama kali buat, saya dapat mama enzim banyak, kesini-sini saya buat nggak dapat. Nah jadi kan beda-beda. Ada yang bilang mama enzim itu berdasarkan suasana hati kita. Jadi ketika suasana hati kita waktu lagi membuat ekoenzim baik, bagus gitu kan, nah terbentuk mama enzim. Nah seperti itu. Jadi itu anggapnya bonus. Nah manfaat ekoenzim itu pun, mama enzim itu pun sebenarnya masih jadi rahasia ya. Maksudnya nggak semua tahu. Jadi tapi secara global mama enzim itu dipakai, ada yang dipakai untuk masker muka, untuk kalau misalnya kita demam ya, buat gatal templokin sini gitu ya, menurunkan demam. Nah, sama luka diabetes juga bisa kita luka di sini atau di kaki gitu ya. Templokin sama enzimnya, diemin tunggu 30 menit. Nanti setelah selesai dilepaskan, dicuci ulang gitu ya, dibilas, dibersihkan, disimpan lagi karena dia hidup. Jadi dia bisa berkembang biak segala macam gitu. Jadi setelah selesai dipakai, bisa dipakai berulang-ulang. Bu mau tanya, kalau ciri-ciri ekoenzim dan gagal itu yang bagaimana? Karena kita kan pemula, belum tahu secara persis nanti kalau kita mau panen. Terima kasih. Ya. Ciri-ciri ekoenzim yang gagal itu satu, bisa baunya itu seperti bau got. Nah, kalau yang bagus kan baunya kayak tape gitu ya. Kalau yang gagal bau got. Terus kadang juga ada tumbuh jamur kapas, bukan jamur fitra tapi jamur kapas. Jadi jamur kapas itu seperti kapas, dia
mengelompok. Kalau Mitra kan seluruh permukaan gitu, kalau ini mengelompok gundukan. Ya kayak kalau apa ada makanan yang busuk kan, Iya. itu kan apa jamurnya kan jamur yang apa Jamur kapas. iya jamur Putih kapas. warnanya. Nah, kalau ada jamur seperti itu harus jamurnya diangkat, dibuang, terus ekoenzimnya ditreatment dengan dipanaskan matahari selama 3 hari berturut-turut, setiap harinya setengah jam. Pembusukan, terus kemungkinan belatung kan bisa tumbuh, bisa hidupan di dalam. Terus nanti kalau dia aura sekitarnya itu misalnya kotor, misalnya dia membuat ekoenzimnya tuh di dekat got misalnya, di bawahnya itu saluran pembuangan air gitu kan, dekat sampah, itu nanti ekoenzimnya gagal.